Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya mengunjungi saudara-saudara sekalian dengan berita yang luar biasa. Luar biasa. Saudara bisa teguh dan tahan menghadapi semua pergumulan dunia ini kalau sudah tahu bahwa sudah ditopang oleh tangan Tuhan Yesus yang berlubang paku. Mari kita mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Berikan kepada kami anugerah-Mu, pertolongan-Mu, sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan jelas. Dan setiap pemirsa yang menyaksikan program ini percaya bahwa ada tangan Tuhan Yesus yang berlubang paku, yang menopang hidup mereka sehingga mereka tidak akan tumbang, tidak akan goyah. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, surat Filipi pasal 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Saudara pemirsa, dari mana datangnya ayat ini? Ayat ini datang dari ayat 12 yang mengatakan bahwa Rasul Paulus itu sudah biasa kenyang, sudah biasa lapar, sudah biasa berkelimpahan, sudah biasa berkekurangan. Maksudnya apa saudara sekalian?
ayat firman Tuhan ini muncul dari seorang yang sudah kenyang makan asam garam kehidupan ini, kenyang mengalami pergumulan-pergumulan, mengalami kemenangan yang luar biasa juga daripada Tuhan. Oleh sebab itu, dengar baik apa yang dia katakan. Saya juga mau dengar, ya. Karena saya beruntung, saudara sekalian. Saya manusia paling beruntung di dunia ini karena saya lahir pada tanggal 13 April atau 13 bulan 4. Sehingga kalau itu dipakai bahasa asing, maka 13 April. Jadi 13/4. 13 itu bahasa apa? Bahasa asingnya. April the 13th. Jadi persis dengan ayat ini. Jadi saya orang sangat beruntung. Tapi saudara pemirsa, bila engkau beriman, engkau akan mengalaminya. Hidup ini tidak selalu mudah, saudara sekalian. Ada waktunya kenyang, ada waktunya lapar. Tetapi saya buktikan, saya sudah melayani sekarang 48 tahun ini, dan kami sudah menikah September tahun yang lalu. Kami sudah menikah 38 tahun. Saudara sekalian, saudara pemirsa sekalian, kami sudah kenyang mengalami hal apa? Hal yang seperti kata Rasul Paulus tadi. Tetapi kami bersyukur kepada Tuhan. Nomor satu, saya bersyukur kenapa? 2 anak saya, 1 anak kandung, 1 anak angkat, dua-duanya sekarang menjadi pendeta. Bukan menjadi pendetanya itu yang penting, tetapi khususnya anak kandung kami, namanya Dasa Laku, sekarang pelayanan di pulau. Dia katakan dia mau jadi hamba Tuhan karena dia mengatakan, ya, sampai sekarang saya belum pernah mengalami di mana papa dan mama kita tidak makan. Itu saja sudah cukup untuk mendorong dia mau jadi hamba Tuhan. Tentu dia punya ayat panggilan sendiri. Dulu rencananya dia mau pelayanan ke Ethiopia. Saya sudah ketemu dengan teman-teman dari Ethiopia dan mereka sudah siap terima dia. Tetapi kemudian setelah dia melihat orang satu suku terabaikan di pulau terpencil di Kepri, ya, Kepulauan Riau, maka dia kemudian memutuskan untuk tidak jadi pergi ke Ethiopia, tapi ada Ethiopia kecil di kepulauan kami yang akan dia layani. Nah, maksud saya cerita begini apa, saudara sekalian? Maksudnya cerita begini supaya saudara mengerti bahwa pengalaman kami menang terhadap hal-hal kecil, hal makanan dan minuman, itu membawa orang lain, setidak-tidaknya anak saya, putra kandung saya, kemudian setelah itu putra angkat saya, mereka mau melayani Tuhan, bahkan melayani tempat yang sebenarnya amat sangat sulit sekarang. Jadi pesannya hari ini ialah, mari kita ambil pengalaman orang lain, terutama pengalaman rohani Rasul Paulus, menjadi bagian dari pengalaman kita. Sekali lagi saya katakan, apa katanya? Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya kadang-kadang sudah merasa sudah mau tumbang, ya kan? Mengalami masalah hidup ini. Tetapi kabar baiknya apa? Ketika engkau memandang tangan yang berlubang paku yang menopang hidupmu, maka engkau tidak akan pernah mengenal menyerah. Karena itu, punya mata iman melihat tangan Yesus yang menopang pohon yang sudah mau tumbang ini, sehingga tetap aman dan tidak ada yang bisa merobohkannya. Badai sehebat apapun tidak bisa merobohkannya. Bila saudara sampai di sana, hidupmu pasti aman, saudara sekalian. Engkau tidak mempan seperti Rasul Paulus. Sampai dia menulis dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan 9, saudara sekalian, dia mengatakan di sana, dia dipepet, digencet
dicet tetapi dia tidak pernah putus asa. Dia dibanting katanya, di smackdown, tapi dia tetap bangun kembali. Pesan firman Tuhan hari ini ialah, lihat dengan iman ada tangan yang berlobang paku yang menopang hidupmu. Bila engkau sekarang sedang didera oleh badai kesehatan, ya, sudah sakit yang tidak bisa sembuhkan, lihat kepada saya ke sini. Nah, lihat kepada saya ke sini. Jadi perhatikan ini betul-betul. Kedua, kalau engkau didera oleh badai ekonomi, badai keuangan, tolong lihat kepada saya ke sini. Yang ketiga ialah kalau sudah dilanda oleh badai rumah tangga, lihat kepada saya ke sini juga. Perhatikan. Dengan apa yang saya katakan? Lihat dengan iman, dengan mata iman, ada tangan Yesus yang berlobang paku yang menopang hidup saudara sehingga sampai akhir nanti saudara tidak akan pernah roboh. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Kami ingin hidup dalam pengalaman Rasul Paulus yang dibanting pun tidak mempan, tidak hancur, tidak rusak, dan dipepet pun kami tidak pernah putus asa. Karena kami percaya ada tangan Yesus yang berlobang paku yang menopang hidup kami sehingga kami tidak akan pernah tumbang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.